Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayangkan jika kamu hidup di masa lalu di sebuah tempat yang belum tersedia obat dan penyembuhan seperti saat ini, di mana para tabib menggunakan tumbuhan untuk pengobatan. Ada seorang ilmuwan yang bisa mengungkap rahasia penyembuhan dari setiap daun, akar, dan bunga, yang kita kenal sebagai pengobatan herbal. Bunki akan ceritakan seorang tabib hebat dari Spanyol yang mengembara demi menemukan obat terbaik untuk dunia. Bagaimana kisahnya? Simak sampai habis. Rahasia penyembuhan dari alam. Perjalanan ilmiah Al-Ghafiqi. Di sebuah negeri yang indah bernama Al-Andalus, yang kini kita kenal sebagai Spanyol, hiduplah seorang tabib luar biasa bernama Abu Ja'far Al-Ghafiqi. Ia lahir pada abad ke-12, di masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Dari kecil, Al-Ghafiqi sudah penasaran dengan tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Ia bertanya-tanya, mengapa ada daun yang bisa menyembuhkan dan ada yang beracun? Rasa ingin tahunya membuatnya rajin belajar dari para tabib terbaik di Cordoba, kota yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ia tidak hanya membaca buku, tetapi juga langsung turun ke alam, mengumpulkan berbagai tumbuhan dari hutan, gunung, dan lembah. Ia mencatat bentuk, warna, bau, dan manfaatnya dengan sangat teliti. Al-Ghafiqi tidak puas hanya dengan apa yang ada di sekitar rumahnya. Ia melakukan perjalanan jauh ke berbagai tempat di Spanyol dan Afrika Utara. Ia mendaki gunung, menyusuri padang pasir, dan masuk ke hutan-hutan untuk mencari tanaman obat yang belum banyak dikenal. Setiap kali menemukan tumbuhan baru, ia mencatatnya dengan cermat dalam buku catatannya. Salah satu bidang yang paling dikuasainya adalah farmakologi, yaitu ilmu tentang obat-obatan. Ia menggabungkan ilmu dari para tabib Yunani, Romawi, Persia, dan India dengan penemuannya sendiri. Ia percaya bahwa alam telah menyediakan obat untuk hampir semua penyakit, hanya saja manusia perlu menemukannya. Al-Ghafiqi juga sangat ahli dalam bidang oftalmologi, yaitu ilmu tentang kesehatan mata. Ia menulis buku yang sangat penting tentang penyakit mata dan cara mengobatinya. Buku ini sangat terkenal pada masanya dan menjadi rujukan bagi banyak dokter setelahnya. Namun, karya terbesar Al-Ghafiqi adalah kitabnya yang berjudul Kitab Al-Adwiyah Al-Mufradah, yang berarti buku tentang obat-obatan sederhana. Buku ini berisi lebih dari 500 jenis tanaman obat yang dijelaskan dengan sangat rinci, dari cara mengenali, memetik, hingga cara menggunakannya untuk menyembuhkan penyakit. Yang membuat buku ini luar biasa adalah ilustrasi tumbuhannya yang sangat detail. Ia tahu bahwa gambar akan membantu orang-orang memahami tanaman obat dengan lebih baik. Hal ini menjadikan bukunya salah satu ensiklopedia botani dan farmasi paling berharga di dunia Islam saat itu. Saat menulis bukunya, Al-Ghafiqi tidak hanya mengandalkan pengalamannya sendiri. Ia juga berdiskusi dengan ilmuwan lain, membandingkan catatannya dengan kitab-kitab sebelumnya, dan bahkan menguji sendiri berbagai ramuan obat. Ia sangat hati-hati agar tidak ada kesalahan dalam setiap resep yang ia tuliskan. Karena keahliannya, banyak orang dari berbagai negara datang kepadanya untuk belajar dan berobat. Para dokter dari Eropa, Afrika, dan Timur Tengah membaca karyanya dan menggunakannya sebagai panduan dalam mengobati pasien. Ilmu Al-Ghafiqi terus berkembang dan diwariskan kepada generasi setelahnya. Bukunya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi dasar dalam ilmu farmasi modern. Bahkan, beberapa metode yang ia kembangkan masih digunakan dalam dunia pengobatan hingga saat ini. Sayangnya, tidak banyak catatan yang tersisa tentang kehidupan pribadinya, tetapi warisan ilmunya tetap hidup. Karyanya menjadi bukti
bahwa ilmu pengetahuan bisa membawa manfaat bagi seluruh dunia tanpa memandang suku, agama, atau negara. Dari kisahnya, kita belajar bahwa rasa ingin tahu dan ketekunan bisa membawa kita menemukan hal-hal luar biasa. Al-Ghafiqi tidak hanya menghafal teori, tetapi juga berani menjelajah, mengamati, dan menguji langsung. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah tentang menemukan, bukan hanya membaca. Jadi, jika kamu melihat tanaman di sekitarmu, jangan anggap remeh. Mungkin di sana tersembunyi obat untuk penyakit yang belum ditemukan. Siapa tahu, suatu hari nanti, kamu bisa menjadi ilmuwan hebat seperti Al-Ghafiqi. Itulah kisah sang tabib hebat, yang menjadikan alam sebagai sumber ilmu. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus belajar, mencari, dan berbagi ilmu kepada dunia. Sampai jumpa di kisah ilmuwan muslim selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, agar kalian langsung mendapatkan notifikasi untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya. Share ke sepenjuru dunia ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.